Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Sylvia, kelas 4C. Baiklah, di sini saya akan memaparkan rangkuman materi dari Bapak Ilhamdi, itu materi biostatistik. Yang pertama saya akan menjelaskan itu materi Bapak Ilhamdi itu terdiri dari 9 item. Yang pertama itu ada uji hipotesa. Pada uji hipotesa ini yang perlu diketahui untuk mempelajari hipotesa yaitu yang pertama ada mean. Mean itu adalah nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata itu contohnya seperti 9, 8, 7. Nah, itu kan ada 3, 9, 8, 7, kemudian ditambahkan 9 ditambah 8 ditambah 7, kemudian dibagi 3. Misalnya itu dapat hasilnya 24/3. Nah, jadi hasilnya itu 8, itu adalah nilai rata-rata. Kemudian yang perlu lagi diketahui itu ada modus. Nilai modus itu nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul itu seperti contohnya 6, 7, 8, 8, 9. Kemudian itu kan yang sering muncul adalah angka 8. Berarti nilai modusnya itu adalah 8, itu muncul 2 kali. Kemudian itu ada median. Median tuh nilai tengah. Nilai tengah seperti contoh tadi ada 6, 7, 8, 8, 9. Berarti ada nilainya itu nilai tengahnya itu nilai 8. Contohnya seperti ini, ada nilai 8 nilai tengahnya. Kemudian kita masuk kepada peluang. Kemudian ada peluang. Peluang itu kemungkinan suatu kejadian muncul. Misalnya itu dadu. Satunya itu satu kemungkinan muncul itu di 1/6. Kemudian pada koin ada 2 sisi. Nilai setengah itu adalah peluangnya, nilai setengah itu kan ada 2 sisi. Kemudian nilainya itu adalah setengah. Kemudian ada standar deviasi. Standar deviasi itu varian dan standar deviasi perlu diketahui. Kemudian masuk kepada yang kedua itu standar deviasi. Sebaran data normal, setiap data memiliki standar deviasi berbeda. Standar deviasi berhubungan dengan sebaran data. Semakin banyak data yang mendekat ke nilai tengah, maka besarannya akan semakin kecil. Kemudian sedangkan data jika tersebar ke samping kiri dan kanan, maka standar deviasinya itu besar. Itu cara menghitung standar deviasi. Itu ada populasi mean dan sampel mean. Ini ada rumusnya. Itu yang untuk populasi. Ada rumusnya itu contoh data. Misalkan datanya itu data berurutan 9 tambah 2 tambah 5 tambah 4 tambah 12 tambah 7 tambah 8 tambah 11 tambah 9 tambah 3 tambah 7 tambah 4 tambah 12 tambah 5 tambah 4 tambah 10 tambah 9 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 4. Kemudian dibagi dengan 2. Dari jumlah tambah tersebut, data tersebut itu ada 140 tuh dibagi 20. Dibagi 20 sama dengan 7. Kemudian untuk mencari standar deviasinya itu setiap data tersebut, misalkan tadi 9 dan seterusnya, 9 itu 9 dikurang hasil yang tadi dikurang 7 dikodratkan. Misalnya 9 kurang 7 dikodratkan, 9 kurang 7 kan itu 2, dikodratkan itu 4, berarti 4. Kemudian 2 dikurang 7 sama dengan min 5 dikodratkan itu min 25. Kemudian 5 dikurang 7 min 2 kodratkan itu 4. Kemudian 4 kurang 7 itu min 3 kodrat itu sama dengan 9. Begitu sampai seterusnya. Kemudian dari kodrat tersebut semuanya data itu dikurang 7 dan dikodratkan, kemudian dapat hasil, kemudian ada dijumlahkan semuanya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu standar deviasi akar 1/n, kemudian n i sama dengan 1 buka kurung e kali i kurang dikurang
dikurang jumlahnya itu kemudian dikodratkan. Jadi hasilnya itu 1/20 dikali 178 itu dapat hasil standar deviasi itu 8,9. Itu adalah standar deviasi. Kemudian diakarkan. Berarti 8,9 itu diakarkan menjadi 2,983. Itu yang dimaksud dengan standar deviasi. Kemudian masuk kepada ketiga itu ada uji hipotesa Z-score. Z-score adalah hasil selanjutnya dipelajari sebelum mampu melakukan uji hipotesa. Contohnya itu ada 26, 33, 65, 8 dan seterusnya. Kemudian rata-ratanya itu ada 38,8. Standar deviasinya adalah 11,4 menit. Kemudian berapa nilai Z-score dari perjalanan waktu 26,3 dan 65. Berarti jawabannya itu 26 dikurang 3,8 itu rata-rata, kemudian hasilnya min 12,8. Kemudian min 12,8 itu dibagi dengan standar deviasi, kemudian dapatnya min 1,12 standar deviasi. Kemudian itu masuk ke Z-score. Kita masukkan ke Z-score. Kemudian Z-score adalah nilai populasi kurang rata-rata populasi dibagi standar deviasi. Kemudian ada standar deviasi populasi dan ada standar deviasi sampel. Kemudian Z-score menandakan seberapa jauh sebuah data terhadap nilai rata-rata, terdiri dari kiri negatif sedangkan dari kanan itu positif. Contoh soalnya itu rata-rata nilai ujian 70, kemudian standar deviasinya itu adalah 10. Kemudian hitunglah presentasi yang memiliki nilai ujian itu di bawah 70. Kemudian masukkan kepada Z-score-nya itu ada 70 dikurang 70/10. Kemudian 70 kurang 70 hasilnya 0, berarti 0/10 sama dengan 0. Kemudian yang di atas 70 berarti 50%, sama kayak tadi, berarti Z-score-nya seperti ini. Ini 50 dan ini juga 50. Kemudian keempat, cara melihat Z-score. Jika sebuah data terdistribusi dengan normal, maka jarak data terhadap nilai ratanya itulah yang disebut dengan Z-score. Z-score maupun populasi dengan sampel. Kemudian hipotesa dan level of confidence. Jenis hipotesa itu ada 4. Yang pertama itu H0. H0 itu sama itu hasilnya. Kemudian HI itu tidak sama. HI itu tidak sama seperti ini. Contohnya tidak sama. Kemudian HI2 itu ada yang besar datanya, kemudian HI13 yang lebih kecil. Masuk ke yang 6 itu uji hipotesa rata-rata populasi. Uji hipotesa rata-rata populasi ini itu termasuk dengan sampel itu rata-rata menduga rata-rata populasi. Langkah-langkah menguji hipotesa, deklarasi hipotesa, H0 dan HI. Langkah-langkah untuk menguji hipotesa itu yang pertama itu deklarasi hipotesa, ada H0 dan HI. Yang kedua, tetapkan level of confidence atau significance level. Kemudian yang ketiga, menilai nilai 2 pada tabel. Kemudian 4, menghitung nilai 2 menggunakan persamaan. Yang kelima, mengambil keputusan. Kemudian masuk ke 7 itu uji hipotesa rata-rata populasi dengan t-test. Pada t-test itu untuk menentukan apakah menggunakan t-test atau Z-score itu yang pertama apakah apakah standar deviasi diketahui itu populasinya. Kalau tidak diketahui berarti dia itu t-test. Kemudian kalau dia diketahui maka lihat dulu apakah sampelnya besar dari 30. Kalau iya berarti menggunakan Z-test. Jika tidak sampelnya kecil dari 30 berarti menggunakan t-test. Itulah standar uji hipotesa rata-rata populasi dengan t-test. Ini ada contohnya. Ini ada contoh tabelnya, contoh diagramnya. Berapa nilai untuk menguji seperti soal
Contoh soal itu sebuah sampel yang terdiri dari 12 mahasiswa di sebuah sekolah memiliki nilai IQ 89, 87, 76, 78, 79, 86, 74, 85, 75, 71, 76, 29, 92. Apakah data ini cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata IQ mahasiswa di sekolah tersebut adalah 80 dengan apa 5% atau tidak? Nah, di sini itu 12-nya itu adalah N, itu nilainya N. Kemudian ada mu-nya itu 80 mu. Kemudian standar deviasinya itu ada 5%. Kemudian kita masukkan langkah pertama, yaitu masukkan H0. Mu-nya 80%. Apakah mu-nya H0 itu apakah mu itu sama 80% atau H1-nya tidak sama dengan 80%? Itu masukkan pada hipotesa. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, nanti dapat hasilnya. Masukkan ke dalam rumus E sama dengan akar buka kurung X kuadrat 1 dikurang X buka tutup kurung kuadrat, kemudian per N kurang 1. Nanti dapat hasilnya akar 45. Kemudian hasilnya 0,258. Jadi kita masukkan ke dalam seperti ini. Berarti untuk hipotesanya itu ada bisa H0 diterima benar rata-rata mahasiswa 80%. Rata-rata IQ mahasiswa itu 80%. Kemudian kita masuk ke uji hipotesa untuk populasi dari dua populasi. Jika populasi 64 anak perempuan anak laki-laki, kemudian 52 anak perempuan, jika guru ingin mengambil sampel 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan, maka apakah sama banyak anak perempuan tersebut dengan anak laki? Kemudian inilah yang dinamakan dengan peluang. Di sini ada rumusnya. H0 itu peluang 1 sama dengan peluang 2. Kemudian HI-nya peluang 1 tidak sama dengan peluang 2. Kemudian P1 lebih banyak dari P2. Kemudian P1 lebih kecil dari P2, itu uji hipotesa kiri. Kemudian uji hipotesa kanan tadi seperti P1 besar dari P2. Itu uji hipotesa seperti ini, uji hipotesanya. Kemudian masukkan ke dalam rumusnya itu ada Z sama dengan buka kurung P1 dikurang P tutup kurung dikurang buka kurung P1 dikurang P2 tutup kurung per akar peluang keseluruhan buka kurung 1 dikurang peluang keseluruhan tutup kurung, kemudian 1 dikurang N1 ditambah 1 bagi N1 ditambah 1 dibagi N2. Kemudian peluang keseluruhannya, untuk nilai peluang keseluruhan itu N1 dikali P1 ditambah N2 dikali P2 per N1 tambah N2. Seperti ini rumusnya. Setelah itu masuk ke dalam contoh sampel acak 30 laki-laki dan 400 perempuan mengenai apakah ketika menyukai makanan pedas di pagi hari. Ternyata 160 laki-laki dan 230 perempuan dinyatakan menyukai makanan pedas pada sarapan pagi. Ujilah hipotesis proporsi dari laki-laki dan perempuan yang menyukai makanan pedas di pagi hari sama yang dengan tingkat keyakinan 2%. Berarti kita cari dulu H0-nya, itu H0 sama, H1-nya tidak sama. Berarti kita masukkan ke dalam kita masukkan dalam ke rumus populasi keseluruhan itu sama dengan N1 dikali P1 ditambah N2 dikali P2 per N1 tambah N2. Kita masukkan tadi 300 dikali 0,53 ditambah 400 dikali 0,59, berarti dibagi 300 tambah 400, jadi dapatnya 0,56. Kemudian kita masukkan sini, berarti tingkat keyakinan tadi kan 2%, berarti dibagi 2, berarti 0,02 bagi 2 itu 0,01 seperti ini, di kiri 0,01 dan di kiri lagi 0,01. Masukkan tadi dapatnya itu min 2,33 dan di samping kirinya min 2,33 itu ini adalah Z score. Ini adalah Z score-nya.
Kemudian uji hipotesa perbedaan rata-rata dari populasi, perbedaan rata dari dua populasi. Pertama itu ada varian sama dan diketahui. Ini rumusnya, varian sama dan diketahui, dia ada 3. Kemudian rumus yang kedua, varian, kemudian varian berbeda dan diketahui, kemudian varian sama dan tidak diketahui. Seperti ini rumusnya. Kemudian masuk ke uji analisa varian atau ANOVA. Untuk mengetahui apakah treatment A, B, dan C berpengaruh sama atau tidak. Kemudian tabel ANOVA itu 1 baris penakuan, kemudian baris error, kemudian ketiga tuh baris total. Seperti ini, masukkan ke dalam tabel untuk analisa varian atau ANOVA. Baiklah, sekian dari hasil rangkuman materi dari Bapak Ilhamdi tentang biostatistik dari saya, Reza Sylvia. Jika ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.